Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, coba perhatikan dulu di sekitar bangku kalian. Apakah ada sampah? Kalau ada, silakan sampahnya dibuang dulu ke tong sampah ya. Kalau kelas kita bersih, otomatis kita belajarnya akan nyaman. Kalau belajarnya nyaman, pasti otak kita akan berpikir dengan jernih ya anak-anak. Baiklah, sebelum belajar, baiklah kita berdoa dulu. Kepada ketua kelas, silahkan disiapkan dulu. Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang poin-poin materi seperti yang berikut. 1. Pengertian teks eksplanasi. 2. Struktur teks eksplanasi. Dan 3. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Sebelum itu, Ibu mau bertanya dulu nih. Ibu mau menguji ingatan kalian tentang materi minggu kemarin yang Ibu sudah jelaskan. Coba, ada yang tahu materi minggu kemarin itu tentang apa? Ya, benar. Materi kita minggu kemarin itu tentang teks deskripsi. Ada yang tahu tidak apa itu teks deskripsi? Ya, silakan Rini. Benar sekali. Teks deskripsi itu merupakan teks pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata yang jelas dan terperinci. Nah, ada yang tahu struktur dari teks deskripsi tersebut? Ya, silakan Tony. Ya, benar sekali. Struktur dari teks deskripsi itu dibagi atas 3. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, deskripsi. Dan yang terakhir, kesimpulan. Ya, ternyata anak-anak Ibu masih ingat ya materi kita minggu lalu. Bagus sekali loh. Nah, sekarang kita akan masuk kepada materi hari ini, yaitu tentang teks eksplanasi. Ada yang tahu apa itu teks eksplanasi? Baiklah, agar kalian semua tahu pengertian teks eksplanasi tersebut tanpa melihat buku, nih Ibu kasih clue tentang teks eksplanasi. Coba perhatikan gambar di samping ini. Ini gambar apa coba? Ya benar, ini adalah gambar bencana alam atau biasa kita sebut dengan banjir. Nah, dari gambar ini udah ada yang tahu apa itu teks eksplanasi? Yuk, angkat tangan. Bagi yang bisa, Ibu kasih plus. Ya, silakan Puput. Bagus sekali. Walaupun jawaban kamu belum lengkap, tapi Ibu akan memberi kamu nilai plus karena sudah berani untuk menjawabnya. Nah, teks eksplanasi itu sendiri adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana kejadian alam atau sosial, budaya, dan lainnya itu dapat terjadi. Nah, sampai sini paham anak-anak? Baiklah, teks eksplanasi itu memiliki beberapa struktur di dalamnya. Ada apa sajakah struktur dari teks eksplanasi tersebut? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Rini. Benar sekali. Teks eksplanasi itu terbagi atas 3 struktur. Yang pertama, fenomena atau pernyataan umum. Nah, di bagian ini sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran, fenomena, atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. Nah, yang kedua, yaitu rangkaian kejadian atau bisa disebut juga dengan isi. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab serta akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Yang ketiga, interpretasi atau penutup. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Nah, di sini kita bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena alam yang kita angkat di dalam teks tersebut. Nah, di samping ini Ibu akan memberikan contoh teks eksplanasi beserta strukturnya. Perhatikan yang baik ya. Nah, di bagian pertama ini ada identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Banjir di Indonesia merupakan masalah yang kompleks, terutama di kota besar seperti Jakarta.
masalah banjir harus dicarikan solusinya sehingga efeknya tidak merusak dan merugikan masyarakat. Tapi kita tidak dapat memberikan tanggung jawab hanya kepada pemerintah saja, karena masyarakat memiliki peran besar dalam menyelesaikan banjir. Nah, yang bagian paragraf kedua atau bagian kedua itu rangkaian kejadian atau isi. Banjir di Jakarta dikarenakan lokasi geografis Jakarta lebih rendah. Selain itu, kepadatan penduduk Jakarta juga tergolong tinggi. Ini akibatnya lahan kosong diubah menjadi lahan perumahan, sehingga tidak ada tempat untuk penyerapan air. Tidak hanya itu, warga masih banyak membuang sampah ke sungai sehingga menghalangi aliran sungai. Poin tersebut merupakan penyebab utama dari kejadian banjir di Jakarta. Untuk mencegah dan menanggulangi banjir harus dengan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat umumnya. Dibutuhkan komitmen dan kerjasama agar Jakarta itu bisa terhindar dari banjir. Tindakan yang dapat dilakukan mungkin bisa dengan membuat lubang serapan air, atau menambah ruang terbuka hijau, atau mengubah perilaku manusia yang membuang sampah harus pada tempatnya. Yang ketiga, interpretasi atau penutup. Partisipasi seluruh elemen masyarakat harus dilakukan dengan koordinasi yang baik agar dapat berjalan dengan efektif. Penanggulangan banjir dilakukan secara bertahap, mulai dari pencegahan selama banjir dan pemulihan pasca banjir. Nah, pada contoh tadi Ibu rasa sudah jelas ya. Nah, setelah struktur organisasi, kita akan membahas tentang kaidah teks eksplanasi atau kaidah kebahasaan ya. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi itu terbagi atas 5. Apa-apa saja? Bagus. Dalam menyusun teks eksplanasi, kita perlu memperhatikan kaidah kebahasaan teks eksplanasi tersebut, yaitu 1. Isi teks bersifat faktual atau non-sastra. Yang kedua, menggunakan banyak konjungsi kausalitas atau sebab akibat atau kronologis hubungan waktu. Contohnya, kalau konjungsi kualitas itu seperti sebab akibat, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Sedangkan konjungsi kronologis seperti kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. 3. Menggunakan kata berupa kata benda, bukan kata ganti orang, seperti demonstrasi, banjir, gempa, gerhana, dan lain sebagainya. 4. Banyak terdapat kata kerja pasif, seperti terlihat, terbagi, terwujud, terakhir, dan lain sebagainya. 5. Terdapat istilah-istilah teknis atau ilmiah sesuai dengan topik yang dibahas. Yang keenam, menggunakan kata kopula seperti adalah dan merupakan pada bagian identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Nah, sepanjang materi yang Ibu jelaskan tadi, ada yang tidak mengerti atau yang ingin bertanya? Tidak? Berarti sudah paham ya? Baiklah. Karena anak-anak Ibu sudah paham, di sini Ibu akan membagi beberapa kelompok sesuai absen. Dari absen nomor 1 sampai 5, nomor 6 sampai 10, dan seterusnya itu adalah kelompok kalian masing-masing. Paham? Nah, tugas kalian adalah mencari sebuah peristiwa, entah itu peristiwa alam, peristiwa sosial, ilmu pengetahuan, maupun budaya. Kemudian kalian tentukan di dalam peristiwa tersebut mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi dan apa akibatnya. Kemudian kalian tentukan apa saja struktur dalam peristiwa tersebut, serta kaidah kebahasaannya ya. Paham? Nah, tugas itu kalian buat di kertas karton, terserah warna hitam, warna pink. Kemudian kalian buat sekreatif mungkin cara menentukan struktur tersebut. Nah, minggu depan kita akan mengadakan presentasi dimulai dari kelompok 1 untuk menampilkan hasil kelompoknya ya. Baik, Ibu rasa kalian semua sudah paham. Berhubung waktu kita sudah habis, Ibu tutup dulu pembelajaran hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Ibu tutup dulu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.